Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tumatur Mulia, NIM 2212 10136. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Ibu Helena Melis, MPD, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Penjelasan pertama adalah pengertian pengembangan kurikulum. Jadi, secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Kemudian, dalam bahasa Arab, kata kurikulum yang biasa digunakan adalah manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Nah, adapun definisi menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh S. Nasution ialah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Sedangkan menurut Zainal Arifin, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Jadi, berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagaimana dalam kurikulum yang ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Biasanya, pengembangan kurikulum ini adalah proses pembaruan kurikulum setelah dilakukan evaluasi kurikulum setelah dilaksanakan. Bisa saja dilakukan atas kebijakan pemerintah dan juga dapat dilakukan oleh pihak sekolah bersama dengan guru dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah dan di luar sekolah terhadap perkembangan anak didik. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan kurikulum atau biasa disebut implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Penerapan kurikulum atau biasa disebut implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Adapun evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program yang telah direncanakan, dan hasil kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan, tetapi di dalamnya melibatkan banyak orang. Nah, seperti politikus, pengusaha, orang tua peserta didik, serta unsur masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yang pertama, prinsip relevansi. Nah, relevansi ini memiliki makna sesuai atau serasi gitu. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternalnya. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yakni tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternalnya, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis. Nah, tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat
atau relevansi sosiologis. Jadi, oleh sebab itu, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan, masyarakat, dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja dan yang akan datang. Nah, dalam realitanya prinsip tersebut memang harus betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dan yang tidak kalah penting harus sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mereka selaras dan upaya membangun negara. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasil fleksibel dalam implementasinya memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Nah, peran kurikulum di sini sangatlah penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. Nah, kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Pendidik dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan bidang lingkungan mereka. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungannya, baik yang dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaannya. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik yang mengajarkan guru maupun yang belajar atau disebut dengan peserta didik. Nah, selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi agar antara satu studi dapat melengkapi studi lain. Sedangkan fleksibilitas adalah kurikulum yang dikembangkan tidak kaku dan memberikan kebebasan kepada guru maupun peserta didik dalam memilih program atau bahan pembelajaran, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam menempuh program pembelajaran. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Dewasa ini, dunia revolusi industri menawarkan berbagai macam perkembangan kurikulum yang dilahirkan oleh para ahli dari dunia barat. Salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa, yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak, generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan.
sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kelima adalah prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Nah, dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas belajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Selanjutnya, asas implementasi kurikulum adalah sebagai berikut. Selanjutnya, asas implementasi kurikulum yakni yang pertama, implementasi kurikulum didasarkan pada potensi peserta didik, pengembangan, dan kondisi untuk menguasai kompetensi berguna. Jadi, para pelajar harus memiliki layanan pendidikan berkualitas dan kesempatan untuk bebas, dinamis, dan nyaman mengekspresikan dirinya. Yang kedua, kurikulum implementasi memungkinkan peserta didik untuk memiliki perbaikan, diperkaya, dan atau program pendidikan akselerasi serta dengan pelajar potensi panggung, perkembangan, dan kondisi dengan memperhatikan peserta didik. Pengembangan terintegrasi pribadi mengandung spiritualitas, individualitas, masyarakat, dan moralitas. Yang ketiga, kurikulum dilaksanakan dalam situasi saling menghormati, tutup, buka, dan hubungan hangat antara peserta didik dan pendidik dengan mengingat prinsip-prinsip pemodelan yang baik, memotivasi, dan memberdayakan. Yang keempat, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan multistrategi dan pendekatan multimedia, pembelajaran yang memadai dan sumber teknologi, dan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang kelima, kurikulum dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber-sumber alam, sosial budaya, dan regional untuk program pendidikan yang berhasil mengandung subjek berguna dalam proses belajar yang optimal. Yang keenam, kurikulum yang terdiri atas seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri dikelola dalam keseimbangan yang tepat dan memadai. Keterkaitan dan kesinambungan antara kelas, jenis, dan tingkat pendidikannya. Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum ini berfungsi sebagai zat yang memberikan jiwa untuk proses pembelajaran. Kurikulum harus berdasarkan pertimbangan meningkatkan minat peserta didik dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Kurikulum nasional yang didirikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Kurikulum baru telah diterapkan secara nasional sejak tahun 2006. Basis kompetensi kurikulum sekolah dikembangkan berdasarkan standar isi dan kompetensi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan tentang pengelolaan sekolah dasar. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan baru pada kurikulum bergantung pada kesiapan semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran di tingkat operasional, khususnya para guru. Nah, pemerintah pusat, Departemen Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai program untuk membantu sekolah dalam mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum sendiri dengan mengambil keuntungan dari informasi dan teknologi komunikasi. Hal ini diperlukan untuk melakukan penelitian evaluasi untuk melihat efektivitas dari kurikulum baru yang terkait dengan prestasi peserta didik diukur melalui pendekatan multidimensi.
Nah, itu dia penjelasan materi dari saya tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin bertanya, silakan langsung komen di kolom komentar di bawah ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.